Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di sekitar pertengahan bulan pertama di tahun yang baru, sehingga masih dalam suasana tahun baru. Perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru. Kasih setia Tuhan menyertai di tahun baru dan hari-hari yang akan kita lalui. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah meninggalkan dunia dan mengikut Tuhan. Berdasarkan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita menyebut kata dunia. Meninggalkan dunia dan mengikut Tuhan, begitu. Jika kita memperhatikan kata dunia dalam Alkitab, ada banyak arti dan maknanya di sana. Dunia bisa dalam arti alam semesta ciptaan Tuhan, bisa juga berarti seluruh bangsa di dunia, kadang juga untuk menyebut umat manusia secara keseluruhan, atau untuk menyebut suku, bangsa, serta golongan tertentu. Itu dunia. Dunia juga sering untuk menyebut umat manusia
yang berada dalam kuasa dosa dan iblis dan yang memberontak kepada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selain hal-hal tersebut juga masih ada banyak arti dan makna lainnya dari kata dunia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita berkenaan dengan kehidupan Elisa saat ia dipanggil sebagai nabi oleh Allah melalui Nabi Elia. Saat itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sebagai pemilik 12 pasang lembu menyiratkan bahwa ia berada dalam keluarga berada atau keluarga kaya, begitu ya, kaya dan mapan. Elisa lalu menyembelih lembunya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api dan membagikannya kepada para pekerjanya dan mereka kemudian makan bersama. Hal itu dilakukannya sebelum masuk ke pelayanan penuh waktu bagi Elisa. Kemudian setelah itu Elisa melangkah mengikuti Elia. Demikian dalam bacaan kita tadi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, berbagai kisah panggilan Tuhan tertulis dalam Alkitab. Ada yang berusaha menolak, seperti Musa misalnya. Bahkan ada yang berusaha melarikan diri, seperti Yunus. Namun dalam panggilan Elisa ini, yang ada hanya ketaatan. Cuma satu permintaannya, mencium ayah dan ibunya terlebih dahulu. Itu dalam ayat 20. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kisah orang-orang yang dipanggil ke dalam pelayanan sering penuh pergumulan memang. Ada pergulatan dengan diri sendiri, ada yang bergumul dengan keluarga dekat, atau bahkan pergumulan dengan komunitas atau lembaga di mana ia melayani. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita dalam mengikut Dia. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengalami dan menghadapi itu semua tentu tidak mudah. Dan justru disinilah tekad atau komitmen serta kesetiaan kepada Tuhan diuji. Ketaatan bisa saja seringkas kisah Elisa, atau serumit kisah Musa, atau kisah Yunus. Setiap kita dipanggil dengan cara dan tujuan yang khusus atau unik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pergumulan Elisa terasa ringkas dalam bacaan kita. Namun demikian, keputusan Elisa menerima panggilan itu merupakan keputusan yang mengubah hidup. Ia akan memulai kehidupan yang baru, jauh dari rumah dan kedua orang tuanya. Oleh karena itu ia meminta izin untuk terlebih dulu pulang dan berpamitan pada kedua orang tuanya. Di sisi lain, ia menunjukkan kesungguhan niat atau totalitas komitmen begitu ya, dalam panggilan barunya sebagai nabi. Ketika ia menyembelih lembunya seraya mengolahnya dengan menggunakan kayu bajaknya sebagai kayu pembakaran, itu yang menandainya.
Disinilah Elisa meninggalkan dunianya. Elisa mengikut Tuhan sebagai nabi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah keputusan kecil dan mudah. Ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menanggapi dan menerima panggilan Tuhan sebagaimana Elisa dengan kesungguhan tekad atau komitmen, serta kesetiaan kepada Tuhan sehingga tahan uji. Dengan percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, pasti kita disertai dan diberkati dengan kemampuan menjalani dan melaksanakan tugas panggilannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang teduh ini. Kau perkenankan kami bersama-sama menghayati kasih-Mu yang berkenan memanggil hamba-hamba-Mu untuk tugas-tugas khusus dari-Mu. Kami bersyukur atas keteladanan Elisa dengan niat atau komitmen yang sungguh dan kesetiaan kepadamu. Biarlah kami juga meneladan Elisa untuk mengarahkan hati kepadamu dan dengan kesungguhan niat atau komitmen untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan tugas panggilanmu dengan setia. Bapa di sorga, kami bersyukur atas tahun yang baru ini. Kau perkenankan kami memasuki dan menjalani di tahun yang baru ini. Berkatilah untuk kami boleh menjalani tahun yang baru ini dengan senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu dalam memberi kemampuan kepada kami menjalani tugas panggilan-Mu. Berkatilah seluruh sahabat Petra dalam menjalani hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui untuk senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk melaksanakan tugas keseharian, melaksanakan amanat-Mu, menjadi saksi-Mu dan hidup di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra. Berkatilah untuk boleh merasakan penyertaan dan berkat-Mu dalam tugas panggilan-Mu dalam pelayanannya di Radio Petra untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan kesempurnaannya hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.